Oke, bicara soal kertas dan buku, Kang Maman, silahkan. Oke, karena bicara buku. Melihat sequel tadi di dalam, keluar di dalam lagi, entah kenapa langsung terbayang Tan Malaka. Bang Hasan pernah jadi sekretarisnya Hari Puse. Iya, betul. Sejarawan yang sangat detail memperhatikan Tan Malaka. Kemudian menulis 2 tentang Tan Malaka. Seberapa besar pengaruh, ini pertanyaan pertamanya nih. Seberapa besar pengaruh Tan Malaka dalam perjalanan pemikiran dan kehidupan Hasan Nasbi? Kalau dari sisi cara berpikir sangat besar. Karena sebenarnya kalau kita buka-bukaan aja, spektrum berpikir saya sampai semester 1 itu politik Islam religius. Dan ketika berkenalan dengan Tan Malaka semester 2, semester 3 kita dibawa ke kiri. Jadi sampai lulus kuliah itu saya cara berpikirnya sangat kiri. Sangat kiri. Nah, ketika lulus kuliah kita bergeser ke tengah. Karena hidup harus realistis. Jadi Tan Malaka masih menyisakan kalau nggak 25%, 30% yang ada dalam pikiran-pikiran hari ini. Tapi kalau soal cara berpikir madilog, materialisme, dialektika, logika, itu sampai hari ini masih mewarnai cara berpikir. Oke. Sebelum saya akan persilakan Kakak John, ada sedikit jeda games dulu. Saya pengen tanya ke Bang Hasan. Suasana diskusinya tampak tegang. Mungkin yang dihadapi ini pejabat soalnya. Oh gitu ya? Nah, oleh karena itu biar nggak tegang kita games dulu nih. Bang Hasan Nasbi siap nggak? Ini sudah santai ya. Tolong ini ada sedikit pertanyaan, tapi ini nggak susah. Hanya Bang Hasan perlu menjawab ini mitos atau fakta. Iya. Oke. Yang pertama, semua survei politik bisa diatur hasilnya. Mitos. Mitos. Semakin sering pejabat muncul di TV, semakin tinggi elektabilitasnya. Mitos. Kritik netizen selalu berdampak pada kebijakan pemerintah. Itu juga mitos. Komunikasi pemerintah lebih sulit dibanding kampanye politik. Fakta. Anak muda sekarang lebih percaya media sosial daripada media massa. Fakta. Fakta. Oke, tepuk tangan dulu itu jawabannya. Makin berat bukannya makin Nah, Kakak John silakan dikomentarin tadi jawabannya. Ada yang ini nggak menggelisahkan Kakak John nggak? Ya, sangat menggelisahkan sih. Bagian mana? Bagian mana? Saya sih secara pribadi karena sebagai jurnalis itu kan saya merasa bahwa kehadiran teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi di pusat kekuasaan itu kehilangan daya kritis, Pak. Itu yang saya lihat dan saya amati. Dan itu serius betul gitu. Jadi bahkan bukan kehilangan daya kritis, tapi anti kritik malah. Baik. Nah, saya minta kira-kira Bang Hasan apa komentarnya soal seperti ini, Pak? Nah, tapi jangan dijawab dulu Bang Hasan. Kita harus jeda dulu. Selesai jeda, kami akan kembali hanya di Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Bagaimana sebenarnya di balik layar itu Presiden memastikan bahwa laporan yang beliau terima itu bukan asal Bapak senang? Taunya dari mana? Beliau suka ngecek by phone. Kalau misalnya ada informasi tentang suatu hal. Kembali di Q&A masih bersama Pak Hasan Nasbi. Bang Hasan, boleh dijawab tadi pertanyaan dari Kakak John? Nah, pertanyaan ini saya paham ini karena pertanyaan yang menunjukkan kegelisahan. Tapi kan tahapan-tahapan hidup orang itu mungkin akan membuat orang berbeda. Ya. Jadi kalau awalnya dia akademisi, begitu dia menjadi pejabat, dia jadi pejabat dia. Ada banyak tuntutan dia ketika dia menduduki jabatan itu. Dan dia merepresentasikan pemerintah. Ketika seorang aktivis yang awalnya kritis, kemudian dia jadi pejabat, ya dia jadi pejabat juga. Jadi ini menghayati peran lah. Menghayati peran. Jangan-jangan nanti setelah nggak jadi pejabat kritis lagi, bisa juga. Ada juga kan mantan-mantan pejabat yang tiba-tiba kritis lagi kan? Banyak. Iya. Padahal dia dulu saat menjabat juga tidak melakukan seperti yang dia omongin kan gitu. Ada yang seperti itu juga. Jadi saya sih mungkin nggak terlalu khawatir soal itu. Dan juga nggak melihat itu sebagai sesuatu hal yang buruk ketika orang memerankan dirinya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kan nanti peran yang kritis juga digantikan oleh orang-orang baru yang lebih muda, lebih fresh,
yang ada di luar. Jadi ini keseimbangan ketika roda zaman berputar kan. Ya. Ada juga orang yang mendedikasikan diri seumur hidup jadi aktivis, bisa juga. Ada juga yang mendedikasikan diri sebagai akademisi seumur hidup, nggak apa-apa. Berarti dia mungkin akan kritis seumur hidup, nggak apa-apa juga. Nah, tapi kalau soal dialog, kalau buat saya dialog itu wajib. Makanya kalau semua undangan itu saya usahakan untuk hadir. Walaupun kritik kita harus dua sisi loh. Saya juga mengakui banyak orang di pemerintahan mungkin secara tradisi hidup dia nggak terbiasa juga dialog. Dia biasa kerja keras, bagus kerjanya, dia ngatur proyek, implementasi proyek itu bagus, rapi, proyek director lah gayanya. Tapi ketika berdiskusi, berdebat mungkin dia nggak terlalu. Tapi kerja bisa sangat bagus. Atau ada sebaliknya orang yang mungkin bicaranya bisa lancar, bagus. Tapi ketika mengeksekusi program bisa jadi juga dia ada kekurangan di situ. Nah, tapi kalau yang penting dari pemerintah nggak ada orang untuk tampil di depan untuk berdiskusi dan dialog. Ini kayak dalam hukum agama apa namanya? Fardu kifayah. Jadi mungkin nggak kewajiban semua orang, tapi kalau sudah ada Yang mewakili. iya, yang mewakili maka kewajiban yang lain itu bisa gugur gitu loh. Karena nggak mungkin semuanya juga bisa diharapkan untuk berdiskusi dan berdebat. Karena mungkin juga dia akan disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dia. Nah, ada kriteria khusus nggak yang dipesankan oleh Presiden bagi sosok-sosok yang wajib untuk tampil di depan layar itu yang seperti apa? Begitu ada arahan khusus dari Presiden nggak? Kalau dari Presiden sih sebenarnya sebanyak mungkin pemangku kebijakan itu harus tampil. Memiliki kapasitas untuk berbicara. Nggak harus benar-benar excellent, tapi harus mau tampil menjelaskan ke publik. Tapi nanti kalau dalam sesi debat, diskusi yang agak-agak dalam mungkin harus diwakili oleh. Tapi kalau menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, menyampaikan apa yang sedang dikerjakan, menyampaikan capaian apa yang sudah diperoleh, semua orang yang punya jabatan tertentu itu berhak bicara loh. Jadi kalau misalnya ketemu pejabat A, Menteri A di lapangan, dia nggak bisa menghindar. Kalau dia di interview doorstop, dia nggak bisa menghindar. Dia harus jawab. Jadi nggak bisa juga dibatasi orang untuk berbicara. Tapi kalau misalnya yang teragenda secara khusus dari istana, itu biasanya yang muncul Mensesnek atau Kepala Badan Komunikasi atau Seskap. Jadi itu yang direncanakan. Tapi kalau yang nggak direncanakan, ya kadang-kadang baru keluar kantor ada wartawan yang nunggu, dia harus jawab kan. Jadi bukan kemudian justru jadi salah kalau dia misalnya dia lempar, enggak, saya nggak bisa jawab, satu pintu gitu. Enggak. Dia berhak untuk menjawab karena dia pejabat yang bersangkutan. Oke, kalau tadi kan urusan di depan layar nih Bang. Kalau Ya. di balik layar, saya pernah melihat bahwa Presiden dalam sebuah acara sempat menyatakan beliau tidak senang ketika mendapat laporan asal Bapak senang. Ya. Seperti itu. Bagaimana sebenarnya di balik layar itu Presiden memastikan bahwa laporan yang beliau terima itu bukan asal Bapak senang? Taunya dari mana? Beliau suka ngecek by phone. Kalau misalnya ada informasi tentang suatu hal, dia akan angkat telepon, mengecek lagi ke orang yang bersangkutan. Misalnya ada laporan misalnya. Laporannya ini bagus-bagus, yang bagus dicek. Ini jelek, yang jelek pun juga dicek gitu. Jadi akan ada proses angkat telepon yang itu mungkin kan yang nggak ada di depan layar, tapi selalu verifikasi. Berarti tidak benar ya kalau misalnya ada anggapan bahwa susah menghubungi Presiden, susah berkomunikasi dengan Presiden. 280 juta orang ingin langsung berbicara dengan Presiden tentu susah. Tapi kalau misalnya anggota kabinet, pejabat yang terkait, bahkan yang bukan menteri aja yang kalau misalnya dianggap perlu oleh Presiden hadir dalam rapat terbatas, ya dia juga diundang. Oke. Saya juga sebelum dilantik jadi penasihat khusus mungkin beberapa kali sudah ikut rapat terbatas. Jadi ada persepsi orang seperti itu, tapi kan sebegitu banyak rapat-rapat yang dilakukan oleh Presiden itu bukti bahwa Presiden tidak sulit untuk diakses. Tiap hari Presiden rapat, weekend Presiden rapat, itu kan artinya nggak sulit untuk diakses. Tapi kalau misalnya orang yang ya misalnya yang kita yang tidak sedang dalam berkepentingan, kita pengen mengakses Presiden tentu akan susah. Presiden siapapun itu presidennya pasti akan sulit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.